buat kalian yang selalu mempermasalahkan gaya bicara Pak Ahok atau intonasi suaranya yang begitu kenceng seolah-olah marah-marah, kalian harus melihat videoku ini ya. Ya, itu karakter suara itu seperti itu ada ya. Meskipun Pak Ahok belajar bahasa Jawa alus di Solo, itu nada suaranya pun masih kelihatan marah-marah. Nggak usah jauh-jauh. Momonganku aja yang kedua dan keempat itu kan kakak beradik ya, aku sama Hana. Berulang-ulang kali aku suruh ngomong alus, susahnya minta ampun. Itu yang masih kecil loh, apalagi yang sampai udah dewasa ya, sudah umur. Nggak bisa untuk pelan, mungkin hanya bisa pelan sesaat, tapi ya kembali lagi itu mungkin kalau menurut udah karakter wataknya seperti itu ya. Sampai orang tuanya Agus sama Hana itu aja curhat sama saya, nek ngomong kok ya nganggo ngamuk-ngamuk. Terus aku kasih penjelasan sama mamahnya nih, wih ora ngamuk-ngamuk, emang nadane anakmu ki seperti itu, dikon rada alus ki ya angel ya. Itu ya, nggak usah dipermasalahkan nada suara Pak Ahok yang kenceng seolah-olah marah. Itu pun karakter suara seperti itu. Suruh alus juga susah ya. Contohnya saya kalau ngomong pakai bahasa Jawa itu agak kasar. Makanya sering aku komunikasi pakai bahasa Indonesia ya. Tak pasti keaman sih rumahku, nggak ada orang ya, nanti aku ketawa sendiri. Takut nek diangkat ke lagi nih RSI. Nggak, tapi keluarga aku udah paham lah karakterku tuh seperti ini. Nek saya tuh udah benar-benar waras. Saya ketawa karena apa? Lihat video kan. Ini tak empet dari tadi nyusul jemput sekolah ini. Sekarang tak luap sih. Kalau nggak ada Gus Nur, Indonesia ini dilaknat tuh. Aduh, cari aja video yang itu ya. Klarifikasi entah siapa ke Ustadz Sopo sing ini. Lagi membela Gus Nur ya. Untuk penjaga lapas ya, tolong Gus Nur kiki diperhatikan dengan detail. Saya takut nanti kalau Gus Nur sampai terjadi apa-apa sama Gus Nur, nanti Indonesia bisa dilaknatullah sama ini pendukungnya Gus Nur ya. Ya Allah ya Rob. Kalau otak kalian nggak usah main politik, takutnya banyak tambah orang-orang gendeng nanti ya. Maaf ini agak sedikit kasar, tapi kok ngomongannya ki ngelantur ke sana ke sini. Sedangkan OGDJ aja ngomongnya tidak ngelantur ya. Mungkin ini standarnya di bawah OGDJ, orang gila atau orang edan, orang ngopo koplak mungkin ya. Maaf agak kasar. Ya. Terkadang piye udah, nah otak kalian nggak nyampe, nggak usah main ikut-ikutan politik ya. Fokus pada diri sendiri ya. Fokus ke lingkungan keluarga. Masih ada ibu keluarga yang harus kita sayangi, harus kita senangi. Maksudnya harus kita buat senang ya. Ikut-ikutan politik malah jadi dagelan politik seperti itu. Oke, mau menanggapi bapak-bapak yang ya ngoceh, yang dulunya PNS di Dinas Pertahanan ya kalau nggak salah. Kenapa bikin jalan tidak lurus ya? Ini saya kasih gambaran versi alumni RSJ ya. Saya start di sini ya. Misalnya saya mau bikin jalan lurus ya. Berapa banyak orang nih, rumah warga yang kena, dan otomatis kena per rumah ini kan kena ganti untung ya berapa. Ini baru di depan saya, belakang rumah ini pun masih banyak ya. Ini bisa lurus. Berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan. Beda kalau kita juga memanfaatkan sekitar ya. Ini depan ini sudah ada jalan. Nah, itu belok, itu kan juga apa maksudnya? Tidak mengganti
ganti untung warga setempat ya, mungkin kalau lahannya jalannya panjang yang kena mungkin sedikit rumah warga atau fasilitas umum lainnya. Kalau beda cerita kalau sambil memanfaatkan yang sudah ada ya. Kalau mungkin di daerah Sumatera atau mungkin di Papua, kalau jalannya lurus, di situ kan banyak tebing, banyak mungkin jurang ya. Keluar dana banyak lagi ya. Misalnya melewati tebing kan harus juga mungkin membobol atau mengikis ya. Kalau jurang juga harus membuat apa itu penopang-nopang bawahnya supaya bisa lurus jalan ya. Saya tahu mungkin untuk multifungsi kalau jalan lurus itu bisa mungkin kalau tetangga negara kita menyerang itu bisa buat landasan pesawat ya. Ya itu prospek jauhnya tuh mungkin seperti itu, tapi lihat dulu situasi yang ada ya. Ya ini untuk jarak pendek dulu. Kalau jarak panjangnya mungkin sudah dipikirkan presiden-presiden sekarang maupun sebelumnya ya. Untuk saat ini aja dulu bagaimana cara menghubungkan antar suatu daerah ke daerah lain dulu ya. Membuat jalan tidak hanya untuk sekedar lurus, itu juga diperhitungkan anggaran ya. Kalau nanti terlalu banyak mengeluarkan anggaran, salah lagi pemerintahan sekarang. Pokoknya salah terus pemerintahannya Pak Jokowi. Gak ada benernya babar blas. Tanya apa mau Mbak? Gini, orang tua sekarang tuh harus mengimbangi pola pikir anak-anak ya. Ini ada pertanyaan, kenapa Anies Baswedan ngebet banget pengen jadi presiden? Jal, piye wek jawab Jal? Belum waktunya, belum jadi presiden. Udah, Mas tuh udah ngebet jadi presiden. Bapak Anies Baswedan kui udah dicalonkan dari Partai Nasdem, baru baca pres bakal calon presiden. Kan partai ki ono piro ya? 16 kalau nggak salah ya. Sing di luar pemerintah ku PKS, Demokrat, Nasdem. Nah, nek Nasdem kui sudah mengumumkan nek bakal calon presiden ini Bapak Anies Baswedan. Lah nek Partai Demokrat, partainya anaknya Pak SBY. Sebelum presiden ini kan kenal tuh Pak SBY. Lah sedikit tentang Partai Demokrat paham ra? Nah, ya wes. Nek partai PKS kui ya sing Partai Keadilan Sosial ya, kepanjangannya itu seperti itu. Tapi ya di situ ki menyetujui nek poligami ki into nek neng partai PKS. Kayak ngerti poligami toh? Nah, poligami apa? Ya, nek bojo loro bahkan iso lebih, ya. Ini ndelok ning ndi? Poligami. Nek wedok poliandri. Kalau nek di Aceh ki mau diterapke sesuai jabatan. Nek gubernur ki bojoe sentuk papat. Wali kota ya siji tetep kurang ta ya wong lanang kok. Yo into asline sing lebih awake kan siji, tidak apa ki jawane. Ya mungkin nek muni faktor ekonomi nek sing lanang sugih blegedu ki dadi gelem. Iki keluar topik intine iki mau kenapa Bapak Anies Baswedan ngebet jadi presiden. Ya mungkin menurut penglihatan medsos mamah ki yo punya utang berarti ambisi pengen jadi presiden kok untuk proyek-proyek besar ya bagi-bagi jabatan yo iso bayar utang ngono. Nek menurut penilaian mama nggak usah pakai baper ya yang pendukungnya Pak Anies. Yo saya menjawab apa yang saya tahu ya. Saya tak tanya lagi. Misalnya kelihatannya wong iki alim, ngerti alim toh? Yo
Ya aja ngono. Nih, dilihat di luar tuh ya sopan santunnya baik, ya alim. Nah, tutur bahasa yo kadang membuat orang mumet ngono. Lah nek misale ora kerja iki menurutmu iso nyukupi kebutuhan keluarga apa ora? Ora iso lah. Ora iso. Nek Duitnya sangko ndi? nah, nek misale modal omongan doang emangnya kaya kaya kowe misale nek jek jek enom digombali seneng ya ora? Heeh. Lah nek ning omah-omah ngono kuwi digombali terus misale contohnya ngene. "Mah, hari ini papa tak libur kerja ya." Ngono kuwi perasaanmu piye? Ora kayaknya. Terus hari ini misalnya yang pedagang hari ini apa setiap hari ngomong terus golek alasan terus mah badan papa capek tak libur kerja ya mah mah hari ini kepala papa pusing tak libur kerja ya lah dampaknya yang keluarga itu jadi ini koyok piye keluarga nih tidak mencukupi kebutuhan keluarga ya. Bojone isone batin mbek batek ya ra kesel mbek jengkel nunggu seberangan agak sepi ya mau bikin VT tetanggaku ribut soal mobil SMK sekarang mobil SMK sudah dipamerkan sudah ditampilkan masih juga dipermasalahkan dulu kan karya anak bangsa kan tidak matic tidak listrik kenapa sekarang jadi listrik wala sekolah pikirnya ngono golek salah pemerintah dulu motor aja ya itu kan gigian 1, 2, 3, 4 nah sekarang pun jadi matic dikembangkan menurut perkembangan zaman ngono tonggo kuwi pola pikirmu ki yo piye ngono lho rasa hidup di masa jahiliyah terus dadine pola pikirmu ki ning masa jahiliyah we alat transportasi kaki wis ngono kuwi tak iso mikir maju mandek ning kono terus ya orang pintar tidak pastinya tidak punya hutang ini yang bikin video ini tak bales ya saya cuman numpang tanya yang baca pres dari Partai Nasdem yang pendidikannya tinggi S3 ya yang pintar merangkai kata-kata itu punya hutang sama Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Yusuf Kalla itu saya cuma tanya loh kategori orang pintar atau orang bodoh ya itu aja pertanyaan saya Mbak ya sudah jangan fitnah terus Pak Anies itu kan mengayomi terutama mengayomi para wanita ya kalau laki-laki ya kurang begitu srek ya mengayominya khusus wanita karena perjalanan jauh ini penggemarnya ya pendukungnya katanya perjalanan 3 hari 2 malam ya dipeluklah erat sama Pak Anies pendukungnya perempuan ini biar capeknya hilang lelahnya hilang karena sudah menempuh perjalanan jauh ya ya itu cukup mengayomi ya jangan fitnah Pak Anies terus kasihan pendukungnya sudah berusaha membersihkan namanya Pak Aniesnya yang bikin ulah aduh ketemu nih Joko sembung ora nyambung sembuh lah